selamat malam dan selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and proven winner in Indonesia with pesanat expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi, untuk topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah cybersecurity, yaitu OSINT Reveal, The Bright and Dark Sides of Cyber Intelligence. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, aku mau mengundang Kak Yohana, Kak Nathanael, dan Mas Tantowi coba memperkenalkan diri secara singkat aja. Oke, nama saya Yokana dan saya adalah SOC Analyst di Dewa Guard. Aku yang hari ini akan membawa topik tentang OSINT. I will be talking to you about open source intelligence. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Pak Tantowi sama Nathanael. Halo malam semuanya, saya Tantowi dari L3 Support Dewa Web sama Dewa Guard ya. Untuk sehari-harinya saya kerja sebagai sysadmin, monitoring juga SOC, network, supaya network Dewa Web dan Dewa Guard itu aman. Nah, begitu juga sama customer-customer yang pakai hosting di Dewa Web juga aman. Sama yang menggunakan layanan Dewa Guard juga kita bantu monitoring. Oke, halo semuanya sahabat Dewa Talks. Nama saya Nathanael Francisco dan saya di Dewa Guard ini jadi asosiat analis salah satu. Nah, mungkin kalau kita ini di asosiat itu kerjanya monitoring atau menjaga gitu. Ya ini 11-12 sih sama Satpam ya. Kita fokus menjaga sebenarnya. Jadi apa sih yang kita jaga? Nah, ini tadi udah dibilang Mas Tantowi juga gitu, aset-asetnya Dewa Web gitu. Server-servernya, kita juga ada klien, itu kita bantu amankan juga gitu. Kalau misalnya ada serangan, kita perlu atasi lah, kayak gitu. Oke, mantap. Keren banget ya teman-teman SLC Analyst dan L3 Support kita. Nah, terkait topik nih, kita balik lagi ke topik OSINT ini. Apa aja sih yang akan disampaikan Kak Yokana, Kak Nathanael, dan Mas Tantowi untuk topik OSINT ini? OSINT yang kita bakal bahas hari ini adalah tentang basicnya aja. We're just gonna talk about the basics. OSINT itu apa? OSINT bisa dilakukan di mana saja, sama real life example tentang bagaimana OSINT bisa digunakan atau disalahgunakan. How you can use or misuse OSINT. Oke, mantap. Jadi banyak banget ya nanti info atau materi yang akan disampaikan oleh pembicara pada malam hari ini. So, tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan waktu sepenuhnya ke Kak Yokana, Kak Nathanael, dan Mas Tantowi untuk presentasi. Silakan. Oke, kita langsung aja nih ya ke topiknya. Apa itu OSINT? OSINT itu sebenarnya kependekan dari Open Source Intelligence. Itu adalah sebuah proses kita ngumpulin dan juga kita menganalisis data-data yang biasanya itu publik ya. Contoh informasinya itu kayak gimana? Misalnya yang dari internet, sosial media, berita, dan juga banyak media lainnya lah gitu. Kenapa kita itu mau lakuin OSINT ya? OSINT itu kita lakuin biasanya karena kelebihan-kelebihan ini nih. Yang pertama itu aksesibilitas. Karena informasi yang kita akses itu sifatnya publik dan umum, itu sebenarnya bisa diakses sama siapa aja juga. Yang kedua itu karena dia versatile, yaitu mudah sekali informasinya itu sangat beragam ya. Mungkin kayak tentang properti atau informasinya tentang individu tertentu gitu. Makanya itu bisa dipakai di bidang yang sangat banyak, cybersecurity, di kepolisian, dan lain-lain. Ada juga karena di OSINT itu kita diajarin juga mensimplifikasi data gitu. Biasanya ini menggunakan tools atau metode tertentu. Ada juga ini timeliness OSINT itu karena informasinya itu selalu terupdate ya karena by internet. Dia akan sifatnya real time. Yang kelima itu dia transparan. Dalam arti informasi yang kita dapat itu pasti saja bisa dibuktikan. Di mana kita bisa lakukan OSINT? Pertama-tama itu yang paling sering kita lihat itu OSINT itu di SNS atau sosial media platform gitu, kayak Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Instagram. Nah, ini biasa mengandung informasi-informasi tentang individu ataupun organisasi. Ada juga kita bisa carinya itu di search engines. Ya, ini yang paling sering kita lakukan juga gitu, nyari informasi dari website-website. Nah, ini ada beberapa source lain juga, itu seperti di berita, rekor publik, jadi ini kayak database pemerintah, dan juga ada blogspot dan website secara general gitu. Bagaimana OSINT itu digunakan ya di berbagai bidang. Kalau di cybersecurity ini, contohnya itu biasa kita ngelakuin namanya threat intelligence. Itu kita mencoba identifikasi nih threat-threat baru apa aja yang terjadi gitu. Kita itu biasa monitoring juga nih, kira-kira ada insiden apa yang terjadi, kayak kebocoran data atau yang lain. Kalau di kepolisian, OSINT ini dipakai kalau misalnya kita lagi nyari individu tertentu nih. Itu biasa kan kita ingin mengidentifikasi apa saja tentang individu ini. Itu juga kita cari dari sosial medianya dia mungkin. Nah, ada juga jurnalisme dan bisnis. Ya, ini untuk membantu kegiatan mereka. Biasa kalau jurnalisme untuk membantu reportnya dan juga untuk bisnis untuk mempelajari market trend dan juga customer feedback mereka juga gitu. Jadi ini ada beberapa contoh tools OSINT yang sering dipakai yang lebih awam lah. Yang pertama Google. Ya, Google emang ladang informasi sih. Dan juga ada databases. Jadi ini sumber database yang terbuka, biasanya dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak tertentu juga gitu, yang tentunya legal.
Ada juga di sini ada specialized OSINT tools. Contohnya di sini kayak Malpego, Shodan, Census. Nah, ini semua bakal dijelasin lagi. Nah, ini ada contoh nih, beberapa database yang bisa digunakan buat OSINT. Yang pertama ada opencorporates.com, website yang digunakan untuk nyari kayak perusahaan-perusahaan apa aja saja yang ada. Dan itu biasanya ini ngasih tahu kayak informasi tentang kayak detail-detail rekor perusahaan tersebut. Di bawahnya itu Putusan 3 Mahkamah Agung. Ini lebih tentang hukum ya, rekor-rekor hukum gitu biasa ada di database ini. Ada juga kayak Map Asia, informasinya di sini tuh kayak properti, kayak contoh di sini tuh kayak ada Grand Indonesia gitu. Biasanya di website ini tuh bisa dispesifikasiin, ada informasi tentang apa aja gitu. Kayak mungkin lantainya ada berapa gitu-gitu. Nah, di sini ada juga yang paling di bawahnya PDDikti Kemendikbud. Itu tentang pendidikan, data-data UNIF dan lain-lain juga. Dan yang paling kanan itu ada Sekov dan Govinfo. Ini tentang rekor pemerintah. Tentunya ini bukan ini aja sih, masih banyak lagi. Nah, ini ada contoh tools-tools OSINT yang lebih advance. Contohnya yang pertama itu Shodan. Shodan ini itu tools buat nge-search device-device yang terpapar di publik gitu. Jadi maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya kita tahu nih kayak router atau server, itu kan sebenarnya terbuka ke publik. Nah, device-device itu sebenarnya bisa dicari di Shodan. Dan kelebihan dari Shodan ini, itu biasa juga nunjukin kira-kira itu ada kerentanan atau kelemahan atau enggak gitu. Biasanya orang yang pakai Shodan ini biasa untuk ngelakuin bug bounty. Jadi nyari-nyari kelemahan atau kerentanan dari suatu device gitu. Nah, ada juga di sini Sensis. Sensis ini mirip kayak Shodan. Bedanya, kalau di Sensis itu, dia kayak nge-spesifikasiin. Kira-kira device ini itu spesifikasinya apa? OS-nya apa? Linux atau Windows? Port apa yang kebuka? Nah, itu biasa bisa dilihat di Sensis. Terus ada satu lagi Malpego. Nah, Malpego ini sebenarnya lebih ke tools buat mind mapping. Kalau kita ngosin itu kan sebenarnya informasinya cukup banyak ya. Kita itu pakai tools juga buat ngebantu mind map biar informasi ini lebih gampang dicerna gitu. Contohnya nih, ada individu nih namanya A nih dan dia punya email a@gmail.com. Kira-kira ini dia itu ada di mana aja? Mungkin ada di Instagram, di LinkedIn, Twitter, atau sekarang X. Nah, itu kita bisa buat hubungan-hubungannya dari situ. Nah, ini ada teknik yang basic di OSINT, itu namanya Google Dorking. Misalnya kita mau searching nih tentang RAS. RAS itu tentang ransomware sebenarnya. Gue nih Nathan mau nyari nih jurnal tentang ransomware. Nah, itu kita sebenarnya bisa tambahin filter-filter biar kita lebih dapetin hasil yang kita mau. Kayak gue tulis nih, RAS Cyber. Nah, file type-nya itu PDF. Gue mau nyari jurnal ransomware yang hasilnya itu yang dikeluarin harus ada PDF-nya. Sama site-nya itu dari IEE.org. Nah, kalau bisa lihat dari gambar di samping, itu kan bisa dilihat nih, oh semua website di bawah yang ditampilin Google itu IE semua. Sama, kalau misalnya kita buka linknya itu nanti sebenarnya isinya PDF juga gitu. Nah, ini filternya itu banyak banget. Di kanan udah ada rangkumannya, kira-kira itu apa aja filter-filternya sama operator yang bisa dipakai buat ngebantu ngefilter hasil kalian di Google gitu. Nah, ini ada teknik lain juga yang di dalam OSINT itu namanya geolocation dan metadata analysis. Ini sebenarnya ini cabang dari geospatial intelligence. Geospatial intelligence itu ilmu dari OSINT yang tertarik dalam mencari kayak dalam suatu gambar, kayak misalnya gambar di samping ini, di kiri ini, kira-kira ini lokasinya di mana gitu. Informasinya itu dari gambar yang udah dikasih, kira-kira kita bisa tentuin nggak lokasinya itu di mana. Kalau misalnya untuk metadata analisis, biasa gambar-gambar kayak di kiri, itu ada hasilnya juga, metadatanya. Metadatanya ini itu biasa ngandung informasi tentang GPS ataupun juga tentang kayak kamera yang bisa ngambilnya. Nah, ini kadang-kadang informasi ini juga bisa ngebantu kita ketika kita melakukan OSINT gitu. Jadi, apa itu social media scraping? Social media scraping itu cara untuk koleksi data dari SNS atau social networking services dan itu dikumpulin jadi satu. Semua informasi jadi kita bisa lihat lagi kemudian gitu. Biasanya kan kalau kita lakukan sendiri satu-satu manual, itu kan agak males ya. Zaman sekarang teknologi kan udah canggih nih. Ada orang-orang yang udah pada bikin tools atau aplikasi yang bisa bantuin ini buat kita. Biasanya nama aplikasi atau toolnya dipanggil scraper. Jadi aku mau kasih contoh scraping pakai tool namanya Blackbird. Jadi Blackbird ini kita pakai username yang sama buat SNS yang berbagai macam yang beda. Kita pakai username yang sama terus. Kalau kita mau cek akun orang di macam-macam kan berarti kita manual ketik dong ya. Tapi dengan Blackbird, mereka bakal bantuin otomatis cari di semua sosial media yang ada di database mereka. Kasih contoh ya, ini bisa email, bisa username, terus bisa di-save ke PDF. Seperti misalnya yang saya sudah coba di sini, kita coba lagi ya. Python, Blackbird, GY. Kalau mau email tuh dash email, kalau mau username dash username. Gini, misalnya Sean from school, dash PDF. Itu ya. Jadi ini sekarang udah lagi dicari. Nah, ini ketemu satu. Oh, there's chess.com.
Berarti Sean from school main catur nih. Dia suka main chess. Ada di chess.com. Ada di My Anime List. Ada di Duolingo, TikTok. Wah, ini lumayan banyak sih. Jadi ini bisa aja satu-satu kan bisa aja orang lain yang pakai. Kalau misalnya ada orang lain yang udah ke-tag nama itu dan bukan dia ya bisa juga. Makanya kita harus periksa satu-satu juga sebenarnya. Jadi ini bakal ke-save jadi PDF. Nah, results bakal di sini nih. Jadi misalnya saya sudah coba waktu itu, ini foldernya ada tanggalnya. Ini yang hari ini jadi PDF. Bisa diklik satu-satu nih. Kayak Duolingo and all that. My Anime List misalnya nih. Coba kita klik. Ini bisa buat information gathering buat orang ya. We can gather information about a person. Kita jadi tahu dia nonton Frieren, Jujutsu Kaisen, dia baca Kagurabachi. Ini salah satu dari banyak gitu. Ada Duolingo, ada macam-macam. Kadang results-nya beda-beda karena because of the tool. Kan toolnya masih nggak sempurna juga ya. Jadi bisa coba beberapa kali. You can try multiple times. Jadi ini secara singkat aja sih buat kasih lihat bahwa this is salah satu tool scraper namanya. Yang saya sendiri biasanya gunakan gitu. Berikutnya nih. Jadi OSINT bisa digunakan untuk doxing. Doxing itu pembocoran informasi yang bersifat personal atau privat tentang seseorang tanpa mereka kasih permission. Biasanya tuh detail kayak nama lengkap, alamat, tinggal di mana, sekolah di mana, kerja di mana gitu. Biasanya doxing itu most of the time buat intimidasi doang sih sebenarnya. Tapi bisa juga buat kayak teror, buat malu-maluin itu orang gitu. Kata doxing tuh dari tahun 90-an. Kata documents sebenarnya, documents, doxing documents. Nah, ini aku kasih salah satu contoh dari game Valorant. Aku nggak tahu kalau pada tahu. Jadi mainnya sama orang lain nih, lawan orang lain nih. Ini orang yang post. Kita ngomong si A ini. Si A itu bilang bahwa tiap kali dia berhasil kalahin salah satu musuh, itu musuh tuh langsung ketik alamatnya A di chatnya. Jadi A-nya kaget dong lah. Kok alamatnya bisa diketik gitu. Nah, ini in the comment section. Jadi pada bilang, gimana sih caranya orang kok bisa tahu kamu tinggal di mana gitu. Nah, ada yang jawab yang ngomong, orang kan biasanya ada username yang selalu sering kali dipakai kan. Jadi bisa aja ada username di sosmed apa, dia taruh alamatnya di situ, bisa aja kayak gitu gitu. Jadi lanjut, doxing tuh biasanya bisa gather informasi dari berbagai macam sumber, kayak sosmed, database, kayak tadi yang udah disebut Nathan sebelumnya. Tapi bisa juga dari phishing attacks dan IP tracking. Tapi itu udah sifatnya udah bukan not exactly OSINT juga ya, itu udah lebih ke arah attacks gitu. Karena phishing kan berarti kita harus kayak nipu orangnya gitu-gitu. Biasanya informasi ini dipakai untuk expose identitas sebenarnya seseorang gitu. Dan salah satu paling gampang untuk doxing itu sebenarnya dengan username tracing. Karena username tracing juga sebenarnya legal. Dari medsosnya orang kan itu mereka yang post. Jadi kita nggak melangkah batas kita gitu. Seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan, kadang kan orang pakai username yang sama di media sosial macam-macam nih. Jadi bisa pakai tools buat koleksi username yang sama dapat informasi medsos apa aja yang dia pakai gitu. Terus kadang walaupun media sosialnya beda-beda, kadang kan apa yang mereka post juga either beda dan sama. Itu kita bisa koneksiin gitu. Biasanya orang reuse username karena mudah diingat dan itu bagian dari identitas mereka segala macam. Cuman ya bahaya aja tergantung apa yang dipost di sana bisa disalahgunakan orang lain. Sekarang ini aku mau ada contoh username tracing. Aku mau kasih tahu aja, semua yang aku lakukan tuh legal, karena ini semua open source, semua public. Jadi aku nggak melangkah batas apapun, dan aku udah dapat permission dari orangnya. Nah, sekarang, targetnya namanya Sean from School. Dia itu salah satu komentator e-sports Smash Bros. Yang terkenal di Jepang. Jadi pertama, aku cari profil di X, atau dulu Twitter ya, karena dia paling aktif di situ. Terus habis itu aku cari lagi di Instagram namanya. Kalau bisa lihat di slide-nya, pertama yang di Twitter, itu aja dia udah banyak banget informasi. Instagram juga banyak banget. Dan bio di X-nya, di link ke YouTube. Jadi di YouTube tuh juga bahkan ada profile picture, ada gambarnya. Jadi dari 3 website media sosial ini, kita udah dapat informasi banyak sekali. Jadi so far yang kita bisa dapat adalah dia setengah Jepang, setengah British. Dia kerja sebagai komentator di VGBC. Dia tuh jadi staff di Kagaribi, Cafeteria Cup, Tensuma, itu nama-nama turnamen. Dan dia main game namanya Super Smash Bros. Ultimate. Dia pakai Jigglypuff sama Ike. Dan dia bisa lancar bahasa Jepang. Di situ pun ada lokasinya, katanya di Tokyo. Lalu di Instagram ada nama lengkap dia. Jadi kan kalau di X kita lihat nggak ada nama lengkapnya kan. Only Sean from School gitu. Tapi di IG ada Sean Hunt dan bahkan ada nama dalam kanji. Umurnya 23. Lalu di YouTube-nya, profile picture-nya baru nih ada orang lain nih. Kita bisa lihat kira-kira ini mungkin ada temennya atau siapanya gitu. Sekarang misalnya kita lihat profile picture-nya nih. Profile picture-nya ada orang lain. Dan itu mirip seperti yang ada di banner dia di X. Jadi mungkin kita bisa ada clue tentang ini orang kalau kita balik ke X ya.
Pas lihat di medianya, ada foto persisnya dari YouTube media, dan dia tag orangnya, namanya Neo. Jadi bahkan hanya dari lakukan ini saja, kita udah bisa tahu dia temennya siapa aja, orang apa, dia ngapain, umurnya berapa gitu. I saw the chat, someone said it's a fancy way of saying stalking. I guess so, but actually there's a difference. Sebenarnya ada perbedaannya. But we'll get to that later. Nanti aku jelasin lagi. Ini, so just from his social media, aku udah bisa ketemu keluarga dia, aku bahkan ketemu alamat dia di Jepang, dan alamat dia di England juga. Dan juga dia lagi di University of Tokyo, dan juga kakak perempuan juga di situ. Nah ini juga, misalnya ada salah satu contoh, ada gambar waktu itu di banner di X, dengan gampang hanya tinggal taruh di Google Lens, udah langsung kelihatan. Dia kasih tahu, oh ini University of Tokyo, dan di Hongo campus gitu, Hongo campus. Karena semua image di X itu downloadable, kita bisa download. Nah, sekarang aku mau kasih demo lagi. Ini ada foto dari media sosialnya si Sean from school. Aku mau coba cari ini di mana ya. So, I got the setup. Gambar dia di kanan, kita ke Google Map di kiri. Aku kan udah ketemu alamat dia tuh di daerah Sakuradai. Dan kalau misalnya udah terbiasa, aku nggak tahu kalian tahu atau nggak tentang GeoGuessr. GeoGuessr itu kayak game yang tebak ini tempat di mana gitu. Tapi kalau udah terbiasa gitu, biasanya kita udah lebih terbiasa untuk membedakan tempat-tempat di mana. Jadi walaupun menurut kalian mungkin semua jalanan di Jepang itu sama, ini agak beda. Karena Sakurada itu agak sempit, cuman nggak ada gedung dan nggak terlalu ada pohon. Cuman ada toko-toko. Dan toko-tokonya nggak kelihatan tradisional, kelihatannya modern gitu. So ya, ini pasti di Sakurada, berarti deket rumah dia. Itu clue pertama. Clue kedua, yang paling gampang, the easiest thing we can do right now, itu cari ini. Cuman pertama kali saya cari ini agak susah. Cuma pas cari aku nggak muncul ini. Pas cari nomor telepon juga nggak muncul. Dan ini di belakang terlalu buram buat saya tahu ini kanji apa. What I could go from itu dari jalanan. Jalanannya merah nih. Tapi ini gimana dong? Kan nggak ada merah. How do we even find out if the street's red? It's not red here. Jadi sebenarnya bisa dari satellite view. This feels illegal. Jadi, ini satellite view bisa kasih lihat warna jalanannya kan. And kalau kalian notice di daerah sini nggak ada tuh yang merah. Cuman, nah ini mulai, kalau kita maju, ini merah nih. Kita bisa lihat dari clue dari sini. Ini nggak ada garis-garis seperti ini. Jadi mungkin di daerah sini mungkin ya. Coba kita pinpoint. Nah, ini jalanan merah kan? Ini lampunya sama nih. Sama kan? Jadi kita harus cari nih, kira-kira di mana nih ya? Wait. Lah, ini kok kayaknya mirip dengan ini. Ada kanji merah di atas, kanji kecil di bawah. Merah. Ini ada hijau, merah, dan hitam. Hijau, merah, hitam. Ini ada banner hijau. This is green. This is also green. This might be it. Kita mungkin bisa di sini. Tapi kalau lihat di sini, ini udah kehapus tulisannya. Jadi maybe that's why aku nggak bisa ketemu online. Ini kalau misalnya mau diketik, nggak muncul. Dan kalau misalnya ke Maps, it's also not there. This is not it. This is in Hokkaido. We're not supposed to be in Hokkaido. Terus akhirnya, saya baru tahu bahwa ini ternyata di list di Yahoo. Ada kanjinya. Jadi sebenarnya di sini udah langsung dikasih alamat. And if you go here, nih, misalnya ke sini nih. Iya, persis sama. So, I guess we're right. Kita benar. Jadi walaupun nggak perfect match, sebenarnya ada fitur di Google Maps yang kita bisa lihat tanggal. Ini kan Maret 2022. This is March of 2022. We can go back in time. Kita bisa lihat dulu. Ah, ini ada kan? Ya udah benar. Jadi si Sean ada di sini 3 tahun yang lalu. Ini demonstrasi cara ketemu lokasi orang berdasarkan foto. Ya, tentu bakal lebih bahaya lagi kalau misalnya live stream atau apa dan kelihatan macam-macam di belakang. Orang bisa datengin aja. Jadi, I'm just gonna talk about the do's and don'ts. Karena itu untuk bikin kalian waspada apa yang bisa dilakukan ke kalian. Jadi, orang-orang yang bisa ketemu semua informasi ini nggak melakukan apapun yang ilegal. Karena semua ini open source, semua ini publik. Jadi, yang harus dilakukan adalah mikir sebelum post sesuatu. Apalagi kalau public. Dan kalau bisa keep a low profile. Berarti nggak usah terlalu gembar-gembor macam-macam. Oh, ini aku baru beli tas. Atau ini baru beli sepatu baru. Gitu-gitu. And the don'ts is jangan oversharing. Oversharing ya seperti itu. Atau seperti mungkin dari kalian udah ada yang punya anak. Terus posting kayak, wah ini anak saya menang lomba di sekolah ini. Lah orang lain jadi tahu, oh anak kamu tuh kelas 3 di Kanisius toh. Oke. Oh terus pintar matematika. Oke. Kayak gitu. So agak bahaya. Dan yang terakhir, jangan percaya apapun yang kamu lihat online. Kenapa saya taruh ini juga? Karena seperti yang diomongin sebelumnya,
Doxing kan biasanya buat intimidasi doang ya. Jadi biasanya kayak kalem aja dulu, jangan terlalu panik kalau misalnya ada orang ngapa-ngapain. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena ini kan mungkin agak scary, agak creepy ya. Pertama, bisa pakai username beda-beda di media sosial, biar orang nggak terlalu mudah cari-cari gitu. Dan mungkin juga kasih batas lah informasi yang kalian kasih online. Jadi ngerti sih, mungkin ada orang yang kayak, oh gimana kalau saya influencer, username-nya harus sama. Nggak apa-apa, that's okay, I get it. Cuman berarti mikir aja sebelum post sesuatu, bentar, ini orang bisa cari nggak ya? Gitu-gitu. Terus lalu terakhir, kalau ada sesuatu yang tidak etis yang udah dilakukan ke kalian, harus lapor ke either the social media platform atau ke pihak yang bersangkutan, kayak misalnya polisi atau apa gitu. Karena ya, seperti yang saya tadi udah bilang, biasanya doxing itu cuma buat intimidasi. Doxing is usually for intimidation only. Sekian dari saya. Oke, paling itu aja teman-teman untuk webinar malam hari ini. Sekali lagi terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir, belajar bersama Dewa Talks, Dewa Web, dan Dewa Guard. Itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Selamat malam. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,